Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Afra Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Dan kali ini seperti biasa, setiap hari Rabu telah hadir bersama saya, Bung Bukhari Emali, Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia. Selamat sore, Bung Bukhari. Sore, Nana. Baik, saudara, pada headline news Serambi Indonesia hari ini mengangkat mengenai sekali keluar LP 2 juta rupiah. Ya. Ini berharga 2 juta rupiah, artinya setiap keluar dari lapas. Ini Ya. seperti apa sebenarnya informasi kita dapatkan dan mengapa setelah berkali-kali kita angkat menjadi headline, hari ini kita angkat kembali? Ya, sebelumnya ini hanya kecurigaan bahwa kalau ada napi yang keluar itu akan membayar petugas. Ya. Itu kecurigaan. Tapi sekarang Nana sudah terbukti dan pengakuan oleh napi sendiri kepada pihak kepolisian bahwa mereka sekali keluar dari LP itu membayar petugas 2 juta. Dan ini saya kira ini satu kasus yang sangat memalukan ya. Di mana dalam hal ini petugas yang notabene-nya adalah negara terlibat untuk hal-hal yang seperti ini. Bagaimana sebenarnya informasi ini kita dapatkan, Bung? Ya, itu kan karena memang ada napi yang keluar, tetapi oleh pihak LP tidak melapor kepada polisi. Akhirnya polisi bergerak untuk mencari napi itu dan mereka sekarang ditahan oleh pihak Polda dan sudah dibuat berita acaranya, BAP. Dan dari hasil berita acara itu, napi yang keluar ini mengaku kepada polisi bahwa untuk bisa keluar mereka mengeluarkan duit itu 2 juta sekali keluar. Dan ada sebagai testimoninya ada satu napi yang sudah keluar itu sudah 10 kali. Dan ya, mereka membayar 20 juta, 21 juta malah ada servisnya lagi. Baik, fakta apa yang sebenarnya kita dapatkan dan data juga yang kita dapatkan dari setelah intens beberapa hari melakukan mengikuti berita ini seperti itu, Bu? Ini mencerminkan bahwa petugas di LP itu tidak sehat. Mencerminkan ada kebrobrokan yang terjadi di LP di mana petugas masih bermain-main dengan hukum. Ya. Nah, kalau begini caranya, ini kan napi ini tidak akan pernah jera, Nana. Ya. Karena mengapa? Karena mereka kan bisa dengan mudah keluar dari penjara. Padahal mereka masuk penjara itu sebagai pembinaan agar mereka jera dan tidak melakukan hal yang sama. Tetapi apa yang terjadi? Mereka karena mereka yang punya uang, penjara bukan sesuatu hal yang menakutkan bagi mereka. Dan ini saya kira satu pukulan yang sangat berat bagi pemerintah khususnya yang bertugas di Kemenkumham ya, khususnya lagi di LP. Semestinya hal yang seperti ini tidak terulang karena kasusnya sudah berkali-kali terjadi di lembaga pemusikal Lambaru ini. Dan hampir 3 bulan 4 bulan sekali kepala LP-nya diganti. Dan kasusnya ini terus yang lari, yang keluar dengan bebas, yang yang dipinjam entah apapun namanya, tapi ternyata memang kasus ini belum selesai saya kira dan ini menjadi pelajaran yang berat sebetulnya bagi pemerintah bagaimana menangani para napi ini, Nana, saya kira. Oke, baik. Setelah tadi Bapak sebutkan juga penggantian kepala LP, kemudian juga sidak yang dilakukan oleh Kemenkumham, apakah kemudian langkah-langkah itu tidak efektif seperti itu, Bu? Saya kira kalau itikat baik tidak ada dari petugas LP ini hanya formalitas saja. Ya karena tidak serius menangani masalah ini ya mereka terus melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Dan ini kan sudah berapa kali ditukar, tujuannya untuk apa? Supaya kasus ini tidak terulang. Tetapi ya buktinya sipir tetap bermain dengan napi dan ini diyakini betul bahwa kepala LP juga ikut mengetahui hal yang seperti ini. Oke, di sini disebutkan oleh tim dari Polda Aceh menyebutkan bahwa ini sudah sesuai dengan BAP dan tidak ada informasi yang mengada-ngada. Apakah kemudian ada yang meragukan informasi yang kita sampaikan? Iya, sebelumnya kan tidak ada bukti ya. Ada asumsi-asumsi atau prediksi atau apapun namanya bahwa napi ini seolah-olah hanya disinyalir mereka bisa membayar petugas. Tetapi buktinya ya ini sudah terbukti oleh polisi dan ada pengakuannya tersendiri. Oke, informasi selanjutnya apa yang ingin kita perdalam dari informasi ini, Bu? Kita ingin mengikuti terus apakah akan ada perubahan. Ya. Kalau memang tidak perubahan, kita sebagai media akan mengontrol secara ketat soal ini, Nana. Karena memang kita berharap
dari atas memang sudah ada keinginan untuk lebih transparansi dan betul-betul ada perbaikan ke depan untuk hal-hal yang seperti ini. Baik, kita harapkan juga informasi ini dapat kita terus update ya, Bung ya. Betul. Oke. Pada headline news juga di sini menampilkan gambar mengenai air terjun Tansaran ini yang menelan korban seperti itu, Bung. Ini seperti apa informasi yang kita dapatkan sebenarnya? Iya, ini kan kasus yang sangat menyedihkan sebetulnya. Orang yang ingin pesta tapi sebelumnya melakukan prawedding, kemudian menjadi korban. Inilah kita tidak tahu siapa yang bersalah, tapi ini satu kasus yang sangat menyedot perhatian kemanusiaan kita, karena memang ini membawa bencana yang sebetulnya prawedding ini sebetulnya kan tidak begitu penting untuk ini, tetapi sudah terlanjur dilakukan, ya mau dibilang apa. Dan ini kita angkat ini supaya menjadi pelajaran bagi yang lainnya, supaya tidak melakukan hal-hal yang berisiko, saya kira. Karena kan prewedding ini di posisi-posisi yang sangat berisiko untuk mengambil gambar ya. Ini saya kira. Baik, Bung Muhari, terima kasih untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.